Salam saudaraku, sukacita dan damai sejahtera kiranya ada pada kita semua. Apa kabar? Tetap semangat dan teruslah percaya bahwa Tuhan itu baik. Di dalam Lukas Bapak Ibu di 16 ayat 10 sampai 12 dicatat perkataan Tuhan Yesus begini, bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak akan setia dalam perkara-perkara besar. Lalu di ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kita dengan harta kita yang sesungguhnya? Begitu juga kalau kita tidak setia dengan harta orang lain, tidak bisa dipercaya dengan harta orang lain, siapa yang akan mempercayakan kepada kita harta kita yang sesungguhnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari di masa sekarang seperti ini, kejujuran dan kesetiaan itu barang yang langka dan mahal harganya. Bahkan di dunia kerja sulit sekali untuk mencari orang yang sungguh-sungguh jujur atau yang sungguh-sungguh setia. Setiap orang memiliki kepentingan dan punya kepentingan, dan selalu ada maksud untuk memenuhi kepentingannya. Sahabat saya berkata bahwa dunia kerja itu seperti kerajaan Babel. Siapa yang kuat, dia yang cepat naik ke atas. Orang yang mengikuti arus dunia akan cepat naik ke atas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita bisa belajar misalnya dari kisah Yusuf. Bagaimana dia melakukan apa yang dipercayakan kepada dia dengan baik dan sungguh-sungguh. Yusuf seorang yang setia dalam setiap tindakan dan lakunya. Yusuf takut akan Tuhan dan dia menempatkan Tuhan di dalam pekerjaannya sehingga dia berhasil sampai akhirnya dia menjadi orang kedua, atau kita bisa sebut juga dia sebagai Perdana Menteri di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang-kadang ada tantangan, ada tekanan bagi kita yang membuat kita untuk terus mengingkari integritas kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam bekerja, apapun yang kita lakukan, marilah kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil sehingga kita bisa dipercayakan dalam perkara-perkara yang besar. Karena ketika perkara kecil kita tidak bisa, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya dalam perkara besar? Di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dulu di kampung saya dikatakan sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Sekali kita gagal di dalam hal kesetiaan dan kejujuran, orang akan terus curiga, orang harus terus menganggap apa yang kita lakukan itu tidak dalam hal konteks kejujuran. Begitu juga di dalam setiap aspek apapun yang kita miliki. Seharusnya kesetiaan dan kejujuran itu menjadi pegangan kita, karena itulah seorang Kristen. Integritas itu harus menjadi miliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam keseharian kita, di rumah, di dalam keluarga, di dalam gereja, atau Bapak Ibu yang bekerja di tempat bekerja, yang berusaha di dalam dunia usaha, milikilah integritas. Sadarilah bahwa di situ ada Tuhan. Oleh karena itu kejujuran, kesetiaan di dalam kita melakukan apa yang harus kita lakukan itu sangat penting sekali. Dan lebih dari itu, ingat, tanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan hadir, Tuhan memperhatikan apa yang akan kita lakukan. Jadi ketika Bapak Ibu sedang bernegosiasi misalnya, dalam hal dagangan, ingatlah Tuhan tahu. Kita bukan berjualan bukan tidak boleh mencari untung, tapi lakukanlah itu dengan baik dan benar. Jangan pernah berdusta. Seorang teman saya di dunia marketing berkata, kalau jualan itu speak iblis. Iya saudara, speak iblis. Ya jahat itu namanya. Tapi biarlah katakan apa yang ada. Sejujurnya katakan. Jangan takut, karena kejujuran itu mahal harganya dan orang akan menilai kita dengan nilai yang mahal juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi ingat perkataan Tuhan Yesus, barang siapa dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil, sesungguhnya ia juga dapat dipercaya dalam perkara-perkara besar.
Tapi ketika engkau tidak bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil, bagaimana mungkin engkau dapat dipercaya dalam perkara-perkara besar? Milikilah integritas dan sadarilah di dalam setiap aspek tindakan kita bahwa ada Tuhan di situ. Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan, ingatkan kami dan tolong kami untuk terus berlaku setia dan jujur di dalam segala hal. Kami tahu Engkau ada dimanapun. Oleh karena itu berkati dan tolong kami untuk tetap memiliki integritas yang baik dan benar. Kami menyerahkan diri kami ke dalam pimpinan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.